Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir dalam dalam penyampaian materi oleh kelompok kami yaitu mengenai analisis wacana kritik dan forensic. Nah, sebelum ke materi, saya akan mengulas sedikit mengenai analisis wacana kritik ini. Dan Avanzik adalah seorang ahli dalam bidang linguistik dan analisis wacana. Ia terkenal karena kontribusinya yang signifikan dalam teori wacana kritis, serta pemahaman tentang bagaimana kekuasaan ideologi dan kekuasaan sosial. Nah, Ten Avanzik ini mempunyai karya-karya yang penting seperti Discourse and Context, ya, yang dirilis di tahun 2008, terus ada Rasim and the Press, terus ada ideologi multidisciplinary approach, dan lain sebagainya. Nah, di analisis wacana kritik ini, Ten Avanzik itu mempunyai eh, kontribusi utama dalam analisis wacana, seperti analisis wacana kritis CDA, ada model kognitif wacana, ada kritik terhadap media, dan resialisme. Nah, selanjutnya itu mengenai, kita langsung saja ke materi, yaitu mengenai profil Ten Avanzik yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Yang pertama itu profil beliau. Ten Avanzik lahir di Belanda pada tahun 1943. Ia meraih gelar PhD dalam linguistik dari Universitas of Amsterdam. Karir akademisnya meliputi berbagai posisi di universitas-universitas ternama seluruh dunia, termasuk Universitas of Amsterdam, Confu-Farba University, dan Barcelona, dan banyak lagi. Nah, beliau juga adalah seorang ahli dalam bidang linguistik dan analisis wacana. Ia terkenal karena kontribusinya yang signifikan dalam teori wacana, termasuk analisis wacana kritis, serta pemahaman tentang bagaimana kekuasaan ideologi dan kekuatan sosial direproduksi melalui bahasa dan komunikasi. Karya-karyanya mencakup berbagai topik mulai dari linguistik, kognisi, hingga hubungan antara wacana dan masyarakat. Panzik juga dikenal karena pendekatannya yang interdisipliner dan inovatif dalam memahami kompleksitas wacana dalam konteks sosial. Selanjutnya, beliau dikenal karena pendekatannya yang interdisipliner menggabungkan linguistik, sosiologi, menggabungkan linguistik, sosiologi, psikologi, dan kajian komunikasi. Ia berusaha memahami bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks sosial dan politik yang luas. Nah, seperti yang sebelumnya dibahas, Vanzik ini memiliki kontribusi utama dalam analisis wacana. Yang pertama ada analisis wacana kritis yang sedang kami bahas ini. Vanzik adalah salah satu contoh tokoh kunci dalam pengembangan CDA atau analisis wacana kritis. Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana teks dan percakapan tidak hanya mencerminkan tetapi juga membentuk hubungan kekuasaan dan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kontribusi utamanya ada model kognitif wacana. Nah, Panzik mengembangkan model yang menekankan pentingnya kognisi dalam pemrosesan wacana. Menurutnya, pemahaman wacana melibatkan struktur mental yang kompleks termasuk skemata, model situasional, dan pengetahuan latar belakang. Nah, yang poin ketiga itu ada kritik terhadap media dan resialisme. Nah, salah satu bidang
penelitian Van Zyk yang terkenal adalah analisis wacana media, khususnya dalam konteks representasi rasial yang etnis. Ia menunjuk bagaimana media seringkali menggambarkan minoritas dalam cara yang stereotipikal dan diskriminatif, memperkuat prasangka sosial. Nah, yang terakhir itu ada teori struktur wacana. Van Zyk juga berkontribusi pada pengembangan teori struktur wacana yang menganalisis bagaimana teks dan percakapan dibangun dan diorganisasikan. Ini melibatkan studi tentang makrostruktur, tema utama dan ide besar, dan mikrostruktur, pilihan kata-kata bahasa dan gaya dari wacana. Nah, Van Zyk itu mempunyai banyak sekali karya-karya yang penting yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang saya simpulkan bahwa ada 3 karya penting beliau. Yang pertama itu yang rilis di tahun 2008, yaitu Discourse and Context. Buku ini menyajikan pendekatan sosio-kognitif Van Zyk terhadap wacana, menekankan interaksi antara konteks sosial dan pemrosesan kognitif dalam memahami wacana. Yang kedua ada Racism and the Flesh yang rilis di tahun 1991. Karya ini mengeksplorasi bagaimana media massa di Eropa dan Amerika Serikat mewakili kelompok-kelompok etnis dan rasial serta dampaknya terhadap persepsi publik tentang rasialisme. Nah, yang terakhir itu ada ideologi multidisciplinary approach yang rilis di tahun 1998. Buku ini mengeksplorasi konsep ideologi yang perspektif multidisipliner, menjelaskan bagaimana ideologi terwujud dan berfungsi dalam wacana. Nah, Ten Van Zyk telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memahami bagaimana bahasa dan wacana berfungsi dalam membentuk dan mencerminkan dinamika sosial dan politik. Karya-karyanya terus menjadi referensi penting dalam bidang analisis wacana dan kajian kritis terhadap media dan komunikasi. Oke, selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua mengenai analisis wacana. Disilakan. Masuk aja kepada materi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu wacana. Nah, wacana adalah sebagai bentuk praktik sosial untuk dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis untuk mengetahui hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam domain sosial yang berbeda dalam dimensi linguistik. Analisis wacana kritis sendiri didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. Menurut Van Dijk, analisis wacana kritis menitikberatkan pada kekuatan dan ketidaksetaraan yang dibuat pada fenomena sosial. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana terhadap ilmu lain yang terdapat ranah politik, ras, gender, budaya, dan kelas sosial. Ranah kajian tersebut berpusat pada prinsip analisis wacana kritis, yakni tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Van Dijk juga melihat wacana terdiri atas 3 struktur, antara lain struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Van Dijk juga menyatakan bahwa wacana itu sebenarnya adalah bangun teoritis yang abstrak. Dengan begitu, wacana belum dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa, adapun perwujudan wacana adalah teks. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan membahas tentang 3 dimensi wacana menurut Van Dijk. Nah, menurut Van Dijk, dalam menganalisis wacana itu diperlukan dari berbagai analisis, tidak hanya dalam satu analisis saja, yaitu analisis teks. Van Dijk membentuk 3 dimensi, yaitu ada 3 dimensi dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam dimensi pertama ada teks, dimensi kedua kognisi sosial, dimensi ketiga konteks sosial. Nah, kita bahas ke dimensi pertama dulu, yaitu dimensi teks. Dimensi teks
menggunakan metode dimensi teks ini menggunakan metode critical linguistic, di mana dalam dimensi ini memuat kajian bagaimana menggunakan struktur teks dan strategi wacana dalam menekankan suatu tema. Nah, yang kedua yaitu kognisi sosial. Dalam kognisi sosial ini, analisis ini dilakukan dengan melacak produsen teks dan segala hal yang melatar belakanginya. Misalnya, kita melihat kesadaran mental dari wartawan yang meliput berita tersebut, bagaimana pengetahuannya, bagaimana kepercayaannya, dan di mana sudut pandangnya. Karena di metode ini didasari bahwa teks itu tidak mengandung makna, tetapi makna diperlukan atau diperoleh dari si penulis atau si pembicara atau pemakai bahasa tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis atas representasi kognisi sosial dan strategi wartawan dalam memproduksi suatu berita, seperti itu. Seperti contohnya, wartawan itu meliput suatu berita yang ada di Papua. Nah, kita tuh harus tahu bagaimana sudut pandang si wartawan itu dan bagaimana kesadaran mental wartawan tersebut dan bagaimana luasnya pengetahuan wartawan tersebut. Nah, kita masuk ke dimensi ketiga, yaitu konteks sosial. Dalam analisis konteks sosial ini dilakukan dengan menghubungkan isu dalam teks dengan masyarakat. Misalnya ada berita tentang penelitian atas kekerasan wanita. Nah, kita itu harus menganalisis kepada masyarakat, perlu ada penelitian bagaimana wacana mengenai tentang gender di lingkungan masyarakat. Titik penting dari analisis ini untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama. Nah, di analisis ini ada dua kekuasaan sosial, yaitu praktik kekuasaan dan akses kekuasaan, di mana praktik kekuasaan itu adanya rasa kepemilikan dari suatu sudut pandang seperti uang, status, ataupun pengetahuan. Maka kekuasaan kepemilikan itu dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan pengetahuan dari pandangan umum. Nah, adapun satu lagi yaitu akses, bagaimana akses dalam masyarakat, seperti suatu kelompok, contohnya suatu kelompok elit atau suatu kelompok penguasa dapat dengan mudah mempunyai kesempatan lebih besar, mempunyai kesempatan akses pada media, seperti contohnya atas mengenai tentang berita tanah sengketa antara petani dan pengusaha perkebunan yang sering kita sebut BTPN. Nah, di sini BTPN itu mempunyai kekuasaan yang banyak karena mereka dapat mempengaruhi atau menjelaskan sudut pandang mereka melalui media massa. Sedangkan para petani akan tidak dapat melakukan itu semua seperti kelompok penguasa itu. Nah, BTN juga dapat mempengaruhi banyaknya orang atau pendapat yang mengubah pendapat umum, seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang 3 dimensi ini, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya materi tentang struktur yang ada di materi pada kesempatan kali ini. Itu yang pertama ada struktur makro. Nah, arti dari struktur makro itu adalah makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik ataupun tema yang diangkat oleh suatu teks. Nah, misalnya itu ada tema atau topik yang dikedepankan pada artikel CNN Indonesia pada tanggal 9 November tahun 2022.
adalah banjir menerjang Cianjur yang menyebabkan jembatan antar kampung terputus. Nah, topik ini secara tidak langsung menggambarkan penulis mencoba untuk bersikap bijak dalam menginformasikan masalah yang telah terjadi, yaitu rusaknya akses penghubung warga di dua perkampungan di kawasan Neglasari. Nah, itu adalah analisis struktur makro. Nah, yang kedua ada superstruktur. Nah, yang mana superstruktur ini adalah kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan juga kesimpulan. Nah, analisis superstruktur ini yang mana berisikan beberapa bagian. Yang pertama ada summary, yaitu judul ataupun seperti judul banjir terjang Cianjur, jembatan penghubung kampung terputus. Nah, ini adalah summary dari judul. Terus yang kedua ada bagian lead. Apa bagian leadnya? Akses jembatan penghubung warga di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terputus akibat ambruk usai diterjang banjir pada Selasa tanggal 8 November petang. Nah, itu bagian dari lead. Nah, selanjutnya itu kita lihat story. Nah, story-nya itu seperti kan menjelaskan situasi. Contohnya, pada hari Selasa 8 November tahun 2022, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur, yaitu Bapak Rizal, mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, jembatan penghubung di atas aliran sungai Cibuni ini ambruk akibat banjir bandang. Nah, selain itu, luapan arus sungai juga menggenangi areal persawahan dan rumah penduduk. Nah, terdapat 9 hektar areal persawahan yang tenggelam banjir sehingga terancam gagal tanam. Banjir juga merendam areal kebun milik warga dan sejumlah perkampungan. Nah, di sini juga ada komentar dari bagian yang tadi kedua. Komentar, pendapat tokoh yang dikutip oleh wartawan. Intensitas hujan tinggi sepanjang petang kemarin yang membuat debit air tinggi sehingga meluap. Nah, itu kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur. Nah, selanjutnya ada analisis struktur mikro. Apa itu analisis struktur mikro? Nah, ini adalah makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. Nah, kalau misalkan dianalisis struktur mikro, itu yang pertama ada yang disebut dengan semantik. Apa itu semantik? Yang pertama itu berisikan satu ada latar. Nah, latar dari sebuah teks berita ini yang tadi saya contohkan adalah pembaca diajak untuk turut prihatin atas apa yang terjadi di Kabupaten Cianjur dengan terjadinya bencana banjir bandang yang menyebabkan jembatan ambruk dan akibatnya warga sekitar kehilangan akses penghubung antar dua kampung tersebut. Nah, pembaca juga diajak agar lebih waspada akan potensi banjir bandang dikarenakan hujan yang terus-menerus. Nah, detailnya apa? Detailnya yang pertama, banjir terjang Cianjur, jembatan penghubung kampung terputus. Terus yang kedua, akses jembatan penghubung warga di Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terputus akibat ambruk usai diterjang banjir. Nah, adapun bencana banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur, yakni wilayah Cidaun, Sindang Barang, dan juga Tanggeng. Nah, akibatnya
3 rumah dilaporkan hanyut dan 700 rumah lainnya hanya mengalami tenggelam. Nah, lantas yang selanjutnya adalah ada maksud. Nah, maksud secara implisit yang terdapat dalam berita dalam artikel CNN Indonesia ini yang tadi saya jelaskan, yaitu berjudul Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Terputus, adalah menginformasikan bahwa telah terjadi banjir bandang di Kabupaten Cianjur akibat curah hujan yang tinggi. Nah, pembaca diajak lebih waspada bila terjadi hujan yang terus-menerus dan juga mengakibatkan banjir untuk segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada peranggapan, yaitu pihaknya pun mengingatkan bahwa yang tinggal di sepanjang bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Juga mengingatkan wilayah Cianjur saat ini sedang dalam fase cuaca yang ekstrim. Contohnya, jika hujan lebat terus-menerus, bersiap mengevakuasi mandiri agar tidak sampai ada korban, tuturnya. Nah, itu adalah sebuah praanggapan yang dicontohkan. Selanjutnya ada sintaksis. Nah, sintaksi ini adalah bentuk kalimat yang mana pada teks yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat terlihat bahwa penulis banyak menggunakan kalimat pasif dan juga kalimat aktif. Apa tujuannya? Nah, tujuannya untuk menyampaikan informasi dengan jelas, yang mana hal ini terlibat pada kalimat intensitas hujan tinggi sepanjang petang kemarin yang membuat debit air sungai tinggi hingga meluap, kata pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa banjir juga merendam areal kebun milik warga dan sejumlah perkampungan, ucapnya. Nah, Rizal menerangkan bahwa ada 9 hektar areal persawahan yang terendam banjir sehingga terancam gagal panen. Terus selanjutnya ada kata ganti. Nah, contohnya seperti banjir juga merendam areal kebun milik warga dan sejumlah perkampungan, ucapnya. Nah, itu adalah sebuah kata ganti. Atau ada lagi contohnya, jika hujan lebat terus-menerus, bersiap mengevakuasi mandiri agar tidak sampai ada korban, tuturnya. Nah, itu adalah menjadi kata ganti. Kata ucapnya dan tuturnya merujuk pada siapa coba? Pada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Bapak Rizal. Gitu. Yang ketiga ada koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi yang terdapat pada teks berita yang tadi dijelaskan dapat terlihat dari penggunaan kata penghubung ataupun kata rujukan dan juga susunan kalimat yang saling berkaitan. Nah, hal itu dapat terlihat dari kalimat berikut. Contohnya, sementara itu untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Kecamatan Cidaun dimaksimalkan hingga 7 hari ke depan, termasuk membuka akses jalan di 4 desa yang tertutup longsor sepanjang 1 km dengan titik longsor sebanyak 10 titik. Nah, itu adalah koherensinya. Selanjutnya ada stilistika. Nah, yaitu penulis menggunakan beberapa kata untuk memvariasikan cara penyampaian informasi. Hal ini dapat dilihat pada kalimat seperti Rizal menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun jembatan penghubung di atas aliran sungai Cibuni itu ambruk akibat banjir bandang. Nah, kata ambruk ini adalah menjadi stilistika pada berita tersebut. Nah, yang kelima ada retoris, yaitu grafis. Nah, pada berita di atas, grafis yang dimunculkan adalah gambar ilustrasi pengalihan jalan rusak di puncak Cianjur akibat banjir bandang. Nah, jadi itu adalah suatu gambar ilustrasi yang ada pada berita tersebut. Nah, selanjutnya ada metafosis. Metafosis dalam teks yang tadi dijelaskan itu penulis tidak menggunakan metafosis, artinya ketika menyampaikan berita di atas, penulis menyampaikan informasi dari narasumber tanpa menggunakan pengandaian, jadi tanpa berandai-andai gitu. Nah, mungkin dari sini
saya bisa menyimpulkan tentang materi yang bagian saya tentang struktur itu adalah berdasarkan hasil penelitian dalam teks berita pada artikel CNN Indonesia yang berjudul Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Kampung Terputus, yang menggunakan teori Ten Van Dijk. Nah, penulis itu menyimpulkan beberapa hal sebagai mana. Yang pertama, penulis membahas tentang struktur makro, tentang tematik yang dibahas dalam teks tersebut. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, membahas tentang superstruktur yang menjelaskan tentang koherensitas dan juga skematik dalam teks. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang struktur mikro yang telah ditemukan beberapa unsur. Seperti apa saja, yaitu ada latar, detail, terus maksud, peranggapan, sintaksis, bentuk kalimat atau kalimat pasif dan kalimat aktif, koherensi atau adaptif, ataupun penambahan, statistika ataupun retoris, dan juga kata ganti atau pronomina, grafis dan juga metafora atau majas. Nah, ini yang dapat saya simpulkan dari pengamatan menggunakan teori Ten Van Dijk dan juga menggunakan struktur yang ada di materi tersebut terkait berita banjir terjang Cianjur, jembatan penghubung kampung terputus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Demikianlah materi yang telah kami paparkan. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari materi yang telah kami sampaikan, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena hal itu keluar dari kami. Kami selaku kelompok mata kuliah ilmu logo Atat Biki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.